Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Faiz dengan NIM A11 2023 15305 dari Teknik Informatika Udinus. Nah, di video ini saya akan mendemokan final project saya untuk mata kuliah pemrograman server, yaitu Simple LMS Extend Backend, yaitu sebuah REST API untuk Learning Management System yang saya bangun pakai Django Ninja. Terus saya extend dengan Redis untuk caching, MongoDB untuk activity logging dan analitik, dan Celery buat background task processing. Saya akan mulai dengan demo aplikasinya dulu, baru masuk ke code review. Next, untuk setup dan Swagger. Jadi project ini tuh sudah jalan penuh di Docker Compose. Ada beberapa service. Di sini ada beberapa, ada web database PostgreSQL, terus Redis, MongoDB, RabbitMQ, Salary Worker, SalaryBit, dan Flower. Jadi saya tuh sudah jalanin Docker Compose App sebelumnya, dan saya juga sudah isi data contoh pakai command sheet demo data biar ada data buat didemoin. Next, ini adalah dokumentasi API. Jadi saya pakai Swagger dari Django Ninja, bisa diakses di sini di Epidoc. Ini adalah beberapa daftar endpoint yang sudah siap, authentication, calls, enrollment, report, task, dan skema. Terus yang pertama yaitu untuk authentication RBAC. Jadi pertama saya login dulu pakai 3 akun yang berbeda role. Ada admin, instruktur, sama student. Biar kelihatan role base, akses kontrolnya jalan. Yang pertama sekarang saya coba menggunakan login dengan student. Terus akan bikin course baru yang harusnya cuma boleh instruktur atau admin. Pertama kita login menggunakan student. Kita eksekusi dan mendapatkan tokennya. Terus token ini digunakan buat login di Authorize. Kita login. Serta kita akan mencoba akan bikin course baru yang harusnya itu cuma boleh instruktur atau admin. Kita cari yang course. Kita coba bikin course baru yang harusnya cuma bisa admin dan instruktur. Kita coba dan eksekusi dan akan memunculkan Sun 403 error forbidden karena harusnya instruktur doang yang harus bisa mengakses tambah course ini. Nah, kelihatan dapat 403 forbidden karena RBAC yang ngecek role dari JWT token sebelum masuk ke logic endpoint. Sekarang kita coba pakai instruktur, atau kita harus login terlebih dahulu atau menggunakan berhasil dan dapat tambahkan. Kita coba. Nah, berhasil.
201, detailnya program si server, itu unsur username yang dibuat oleh instruktur 1, emailnya ini, dan role-nya instruktur. Selanjutnya kita ke CRUD course dan lesson. Jadi course berhasil dibuat. Sekarang saya coba list semua course, detail course. Terus saya juga bisa nambahin lesson ke dalam course itu. Kita ke Get IPA course, eksekusi, dan kita bisa melihat beberapa list eh, yang sudah dibuat. Ada Advent Django, Intro 1, terus Intro 2, UI UX, desain, React Native, belajar Docker. Terus yang tadi ini yang baru saya bikin pemrograman si server. Terus next, saya juga coba update course ini sekaligus nunjukin ownership check. Instruktur cuma bisa update atau delete course miliknya sendiri, bukan course punya instruktur lain. Kita coba ke patch. Kita coba di patch API course ID di write out. Tadi dua, terus ini update. Kita coba update. Kita ini belajar juga. Nah, ini udah di-update. Belajar juga dari nol. Sekarang kita coba login dengan akun instruktur yang berbeda. Gunakan instruktur 2. Kita coba hapus. Hapus yang tadi yang punya course punya instruktur 1. Kita coba hapus. Nah, di sini tidak bisa karena cuma admin yang punya hak akses untuk menghapus tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu untuk enrollment dan progress. Nah, sekarang ke enrollment dan progress. Jadi sekarang saya akan ganti akun ke student. Saya enroll ke salah satu course. Terus update progress belajar per lesson. Pertama kita harus logout terlebih dahulu. Terus kita login menggunakan student, akun student. Setelah login, kita akan enroll. Kita coba enroll yang pakai ID 2 tadi deh. Eksekusi dan oh sudah ada. Sorry. Kita enroll yang 5 deh. 5. Coba. Oh, coba 10. 8. Nah, kita sudah enroll yang pemrograman si server tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap kelima yaitu praktek bagian
ready sketching and rate limiting. Pertama kita akan membuktikan catch miss. Kita coba di sini menggunakan course ID 7 yang dibuat tadi, eksekusi. Ini akan menghasilkan miss di pertama. Kita coba kedua kalinya eksekusi dan di sini akan menghasilkan hit. Request pertama miss karena masih query ke database, responnya itu sekitar 60-an milidetik. Jadi request kedua hit karena datanya sudah ada di Redis cuma sekitar 5 milidetik, jauh lebih cepat. Terus saya juga implementasi rate limiting 60 request per menit per user, kalau lewat langsung dapat status 429. Sekarang kita langsung uji coba lah aja di sini. Kita coba refresh terus menerus. Nah, setelah terus menerus akan mendapatkan some detail rate limiting exit try again later. Terus selanjutnya ke tahap MongoDB Analytics, yaitu setiap aksi penting seperti login, bikin course, enroll itu semua otomatis tercatat ke MongoDB di collection activity log. Ini buat audit trail, saya juga punya collection learning analytic yang menyimpan progres belajar tiap student per course. Lalu saya langsung tunjukkan untuk activity lognya. Activity log itu setiap aktivitas seperti login, register, login itu tercatat di sini. Untuk learningnya itu setiap student itu tercatat di sini. Kembali ke Swagger lagi dan login menggunakan instruktur. Kasih popularity, kita try out, eksekusi. Di sini bisa lihat ada rankingnya dari belajar dari bagian dari nol, programmasi server. Ini adalah yang paling banyak diambil. Ini paling bawah, test get course. Terus engagement juga ada. Yang di engagement itu sama yang telah menyelesaikan berapa komplit dengan nilai nice juga. Selanjutnya salary and flower. Jadi bagian ini adalah trial demo, yaitu background task processing pakai salary. Tadi pas saya enroll student ke course di background itu otomatis ngirim task email notification tanpa bikin requestnya nunggu lama. Lalu kita buka CMD. Terus di bagian selanjutnya saya juga punya fitur export laporan course dalam bentuk CSV. Ini juga jalan sebagai background task. Begitu saya trigger langsung dapat respon 202 accepted dan task ID. Jadi requestnya nggak nunggu proses CSV-nya selesai. Kita try itu dulu ke ini kayak eksekusi 5. Ini berhasil mendapatkan task ID. Ke selanjutnya kita ke task yang statusnya kita try it out. Paste kode yang tadi kita eksekusi.
dan berhasil sukses. Terus kita bisa mendapatkan CSV-nya itu di media, di report. Nah, ini barusan jam 15.06 kita mendapatkan semua tas ini bisa saya monitor lewat Flower Dashboard buat lihat tas story-nya. Kita coba ke coba lihat ke Flower, terus tunjukkan tas-tas yang sudah. Nah, itu bisa dilihat di tas ini ada yang sukses, ada yang gagal, beberapa hasil dari bisa monitoring di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode review. Jadi di sini akan menjelaskan arsitektur kodenya. Project ini tuh pakai Django dengan Django Ninja buat REST API-nya. Ini adalah beberapa folder yang ada di project saya. Yang pertama di config, ini adalah folder setting Django plus konfigurasi salary. Di sini ada PY, terus ski, salary, terus setting, terus URL, wrki.py. Selanjutnya ada di LMS-nya sendiri. Ini adalah folder utama, aplikasinya. Jadi saya bisa endpoint-nya per domain, ada API course. Di API course sendiri ini adalah buat semua yang berhubungan sama course dari lesson, terus enrollment, lanjut untuk API course.py. Sini itu adalah buat semua yang berhubungan sama course dan lesson, serta untuk API enrollment sendiri. API enrollment ini gunanya buat enroll dan progress dari semuanya. Terus untuk API out.py-nya sendiri, ya ini buat register dan login. Serta untuk API report.py, API report.py sendiri ini adalah buat endpoint MongoDB aggregation. Dan untuk API task.py sendiri buat cek status salary task. Next, terus saya juga punya model.py. Sini model.py ini buat model Postgres SQL-nya. Terus ada mongo.py sendiri. Ini adalah isinya tuh koneksi terpisah ke MongoDB. Jadi saya tuh nggak pakai Django ORM buat MongoDB, murni pakai PyMongo karena memang beda paradigma datanya. Terus ada class.py, ini buat semua salary task dan middleware.py sendiri. Ini buat rate limiting yang jalan di
server request sebelum masuk ke endpoint manapun. Nah, saya itu sengaja pisahin logic ini biar nggak numpuk semua di satu file. Jadi kalau saya mau ubah logic caching, saya cuma perlu buka ip course.py-nya. ip course.py-nya. Kalau mau batas, saya buka tas.py-nya, nggak perlu scroll-scroll. Terus untuk soal state management sendiri, karena ini backend murni tanpa front end, state yang saya kelola itu lebih ke arah state dari background task salary, dari pending sampai sukses atau highlight, sama state completion progress belajar student yang tersimpan di database. Nantinya itu akan saya jelasin lebih detail pas masuk ke function kedua. Ya, untuk function pertama yaitu export cost report. Jadi di sini itu untuk function pertama saya mau jelaskan untuk export cost report di task.py ini. Ini adalah salah satu logic paling kompleks di project saya karena dia gabungin data dari beberapa model sekaligus buat generate CSV report. Jadi untuk sertas bin sama dengan true max matrix 3 ini jelaskan bahwa fungsinya ini agar jika tugas gagal karena koneksinya lambat, maka ia akan mencoba mengulang atau retry maksimal 3 kali secara otomatis. Selanjutnya untuk baris ke 65 ke bawah ini, jadi untuk bagian for enrollment ini dijelaskan bahwa di sini itu terjadi looping perhitungan presentasi progres complete lesson atau total lesson kali 100 untuk digabungkan menjadi file CSV. Jadi function ini tuh untuk ngeloop semua enrollment di course tertentu. Terus buat tiap enrollmentnya itu dihitung beberapa lesson yang sudah komplit dibanding total lesson di course itu. Untuk buat dapetin presentase progresnya, saya itu query progress filter berdasarkan student dan lesson yang course-nya sesuai, terus dihitung untuk complete file through dibagi total lesson. Selanjutnya di function kedua untuk state management salary task status tracking. Jadi untuk baris ke-11 sendiri itu ada res unsynchronous result as ID. Jadi itu cara backend melacak status state dari tugas salary di latar belakang menggunakan ID uniknya. Karena project ini backend murni, nggak ada front end state kayak React atau Vue. Jadi konsep state management yang paling relevan di sini itu gimana saya ngeteknya state dari background task salary, dari pending jadi start, terus sukses atau highlight. Selanjutnya di baris 14 sampai 22 ini ditunjukkan if press ready, jelaskan bahwa tugas selesai, barulah file dikembalikan jika belum statusnya tetap, pending atau started.
Jadi endpoint get task status, jadi setiap kali saya trigger task pakai delay. Jadi Celery otomatis assign task ID unik. Saya pakai asynchronous result dari Celery buat query query state tasknya itu berdasarkan ID-nya. Jadi bisa pending kalau belum diproses worker, sukses kalau udah selesai atau failure kalau error. Selanjutnya di sini saya akan bahas function ketiga yaitu API integration catch aside pattern dengan Redis. Nah, function ketiga ini contoh integrasi API dengan Redis pakai pattern yang namanya catch site. Function get course detail ini alurnya pertama dia cek dulu apakah data course ini udah ada di catch Redis. Jadi data ada di memori Redis, catch hits, data langsung di return tanpa menyentuh PostgreSQL. Kalau ada itu namanya catch hits, dia langsung return dari catch, nggak perlu nyentuh database sama sekali. Tapi kalau ada catch miss, baru dia query ke Postgres, terus hasil query-nya itu disimpan ke Redis dengan TTL 5 menit sebelum di return. Nih, nah bagian yang menurut saya penting dijelasin itu invalidation-nya. Saya itu nggak update catch secara langsung pas ada perubahan data. Saya pilih pendekatan hapus catch-nya aja. Jadi begitu ada create, update, atau delete course, saya panggil function invalidate course catch yang harus semua catch terkait course itu dari Redis. Perasaan saya pilih delete dibanding update intense langsung itu buat konsistensi lebih simple dan lebih kecil kemungkinan ada bug data style karena request berikutnya bakal otomatis refactor dari database dan rechange ulang. Ya untuk database operation MongoDB aggregation dan query optimization di baris 9 sampai 18 itu saya mau tunjukin operasi database yang agak berbeda dari yang biasa. Aggregation pipeline di MongoDB. Ini course popularity saya pakai match buat filter activity, log yang actionnya enrollment create, terus group buat ngumpulin per course ID, dan sort buat urutin dari yang paling banyak di enroll. Untuk match, memfilter aksi enrollment create, lalu group mengelompokkan berdasarkan resource ID untuk menghitung totalnya menggunakan sum, dan sort mengurutkan dari yang terbesar. Di sini saya juga sempat nemuin masalah N+1 query di endpoint list enrollment. Jadi tiap kali ngeloop enrollment di Django bikin query baru buat ambil data yang total dan kategori khususnya.
Jadi masalah ini saya fix dengan pakai selected select related yang nested sampai ke course instruktur dan course kategori. Jadi semuanya di join dalam satu query. Jadi nggak n+1 lagi. Bisa dilihat di baris 34 di for student dashboard cell. Ditunjukkan ke course instructor, course kategori, select relatednya. Sini bahwa kode ini Django akan melakukan ratusan query terpisah ke DB, dikenal dengan n+1 problem. Dengan baris ini semua data ditarik sekaligus join sehingga jauh lebih optimal. Selanjutnya untuk challenge and solution. Selama development ada beberapa challenge yang cukup berkesan buat saya. Yang pertama, waktu saya bikin fitur export report, saya sempat salah tulis nama field. Saya kira model progresnya itu punya field enrollment langsung. Ternyata relasinya itu student dan lesson terpisah. Untuk tasnya itu jalan tapi selalu error di background. Dan errornya sendiri itu nggak langsung kelihatan karena synchronize task. Bukan langsung muncul di respon API. Terus saya belajar pentingnya selalu cek log salary worker sama flower buat debugging tas yang jalan di background. Karena errornya nggak bakal kelihatan di respon HTTP kayak biasanya. Yang kedua, saya juga sempat ketemu bug di JWT Authentication Class, di mana fungsinya itu authenticate-nya itu balikin string token, bukan objek user. Jadi request out itu isinya string, bukan user object yang bisa saya pakai buat cek role. Ini tuh bikin beberapa endpoint yang butuh data user itu jadi error. Jadi saya menemukan solusi, saya pastikan function authenticate-nya itu selalu return objek user yang sudah di decode dari tokennya, bukan token mentahannya. Terus yang terakhir ada soal security. Awalnya tuh saya hardcore password database dan secret key Django langsung di Docker Compose YAML dan setting.py. Setelah saya sadar ini buat best practice, saya pindahin semua ke environment variable lewat file env. Dan saya pastikan env itu di git ignore biar nggak ke post ke GitHub. Untuk learning outcome-nya sendiri dari project ini, beberapa hal yang paling saya pelajari, pertama saya jadi lebih paham soal trade-off antara konsistensi dan performance. Terus waktu implementasi caching, kapan harus invalidate cache, kapan boleh biarin data agak style demi performa. Yang kedua, saya belajar kalau nggak semua data itu cocok disimpan di database relasional. Data log aktivitas yang sifatnya lebih fleksibel dan cepat berubah itu lebih natural disimpan di MongoDB sendiri. Yang ketiga, saya belajar pentingnya asynchronous processing buat operasi yang berat, biar API tetap responsif dan nggak bikin user nunggu lama. Dan yang terakhir, saya jadi lebih aware soal security dasar, kayak jangan pernah hardcore credential di code yang bakal dipost ke repository publik. Sekian demo dan kode review dari final project saya. Untuk simple LMS, extend backend, semua source code-nya dokumentasi lengkap sama Postman, collection-nya ada di repository GitHub saya, yang linknya saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.